Sementara itu, Polda Jawa Barat mengaku telah memeriksa ayah Eki Ibtu Rudiana sebagai pelapor. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melengkapi berkas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, termasuk ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan ayah Eki diperiksa sebagai pelapor. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi bukti kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya Ibtu Rudiana disebut meminta Liga Akbar untuk bersaksi, padahal Liga mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut. Liga diminta ikuti skenario yang dibuat oleh ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana. Terus Liga jawab, Saya nggak tahu, Pak. tapi tulisan di BAP melihat. Dia tanyakan, orang kamu ada di situ kok, katanya. Oke. Gitu. Ya saya bilang, saya nggak tahu, Pak. Saya harus kayak gimana, kata saya. Terus kemudian diarahkan. Iya. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget, Pak. Karena sidang pun itu tertutup, Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk, Pak. Saya bingung banget di situ. Kini Liga Akbar mencabut berita acara pemeriksaan yang dibuat pada 2016 silam. Liga Akbar meminta ayah Eki untuk jujur terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki belum menemui titik terang. Ayah Eki Ibtu Rudiana yang dianggap sebagai kunci kini telah diperiksa oleh polisi. Dengan diperiksanya Ibtu Rudiana, akankah kasus Vina dan Eki semakin terbuka? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dua orang narasumber. Yang pertama ada penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi dan Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ISE. Selamat malam, Pak Arianto. Mas Bambang. Selamat malam, Mbak Dita. Malam. Oke, saya pertama ke Pak Arianto terlebih dahulu. Melihat laporan yang dilakukan oleh Farhad Abbas dan teman-teman melaporkan ayah Eki ke Mapolres Cirebon, tanggapan Anda? Ya, tanggapan saya itu langkah yang bagus ya, untuk mencari klarifikasi. Selama ini kan yang digaungkan di media ya, itu bahwa biang keroknya ini adalah si Pak Rudi ini kan, gitu kan, dia yang bikin laporan polisi, waktu itu kok tahu duluan bahwa kasusnya begini. Padahal dia ayah daripada korban, tapi kemudian dia melakukan penangkapan dan sebagainya kan gitu ya. Nah sekarang, tapi dalam prosesnya waktu itu, kasus itu kan sudah disidik oleh Polres Cirebon. Dan hasil penyidikannya sudah dikirim ke jaksa, sudah dikirim ke pengadilan, dan sudah divonis, dan sudah ingkrah. Berarti kalau kita mau menelisik kembali apa yang dilakukan oleh si Rudiana ini, ya susah. Kecuali melalui putusan PK yang bisa mengkandaskan putusan yang berkas perkara yang dibikin oleh Polres Cirebon itu gitu. Okay. Nah sekarang dengan dilaporkannya Rudi sebagai orang yang mempengaruhi pelaku itu, memungkinkan daripada penyidik Polri ya untuk melakukan pemeriksaan ulang dulu ketika pertama kali dianggap mempengaruhi itu kayak apa gitu. Ini langkah ini melebihi daripada langkah yang bisa ditempuh oleh Propam. Karena kalau Propam itu kan menelisik dulu yang sudah terjadi dulu itu dasarnya apa? Paling dari keterangan-keterangan doang kan gitu. Nggak ada dasar hukumnya. Pak Arianto, maaf saya potong. Ini yang saya mau tanyakan tadi. Ini kan prosesnya di Propam kan juga sudah berjalan. Apakah nanti tidak ada tumpang tindih begitu antara Propam dan juga Mapolres Cirebon? Enggak. Propam itu kan turun ke sana kan dalam rangka verifikasi ya. Apa yang terjadi dulu saat itu gitu kan. Dari versi Propam. Jadi pasti dia akan mencari saksi-saksi yang ada yang terkait, akan ditanya apakah benar, dan kemudian cari bukti-bukti, dilihat berkasnya dan sebagainya gitu. Nah sedangkan kalau laporannya Pak Farhad ini kan laporan dari masyarakat kan, dengan melihat saksi-saksi yang sudah bermunculan bahwa ini Pak Rudi ini dianggap sebagai mempengaruhi, nanti pasti ya patut disangka dia sebagai tersangka kan Pak Rudi itu, bahwa dia melakukan perbuatan itu. Nah polisi paling kalau laporan diterima nanti diselidiki apakah ini tindak pidana atau tidak. Kalau iya pasti nanti dilanjutkan dengan penyidikan gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Bambang. Mas Bambang, kalau kita melihat indikator yang ada begitu ya terhadap Ibtu Rudiana, betulkah ada indikasi bahwa Ibtu Rudiana ini sengaja
merekayasa dalam tanda kutip begitu kasus ini? Kalau melihat indikasi bisa saja itu terjadi ya. Seorang pelapor, apalagi beliau ini juga seorang anggota kepolisian, tentu memiliki akses ke penyidik di Polres Cirebon. Makanya dia juga bisa mempengaruhi dan kemudian penyidik pun juga bisa terpengaruh dengan subjektivitas pelapor. Bagaimanapun juga Pak Rudiana ini adalah orang tua korban. Tentu subjektivitasnya dalam melakukan penyelidikan, bila itu dilakukan sendiri, tentu membiaskan profesionalisme, membiaskan bukti-bukti yang seharusnya dikejar lebih objektif seperti itu. Makanya memang audit investigasi yang dilakukan oleh Propam itu penting untuk menelusuri 8 tahun yang lalu proses ini sudah benar-benar dijalankan secara objektif atau belum, seperti itu. Terkait dengan pelaporan salah satu pengacara terkait dengan Ibtu Rudiana, ini adalah persoalan lain gitu loh. Memang pada akhirnya nanti ketika hasil penyelidikan Propam dan lain-lain, bila ditemukan bukti-bukti atau hasil klarifikasi itu tidak sesuai dengan SOP, tentu para tervonis bisa mengajukan PK gitu. Tetapi ini memang harus bisa dipisahkan antara kasus 8 orang yang sudah divonis dengan kasus Peggy Setiawan misalnya, seperti itu. Yeah. Tapi semuanya berkelindan, tapi masing-masing memiliki kekasan tersendiri, seperti itu. Oke. Sebelum nanti kita akan lanjutkan lagi, ada pengakuan terbaru. Ini pemirsa, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, sempat meminta rekan Eki dan Vina, yakni Liga Akbar, untuk bertemu dengannya. Liga Akbar menerangkan dirinya diminta bertemu Rudiana 1 minggu usai kejadian pembunuhan Vina dan Eki untuk mencari tahu informasi terkait Eki sebelum kejadian. Akbar 2 hari atau lebih dari seminggu lah, Bapak almarhum Eki minta ngobrol personal 4 mata. Ada ngobrol biasa. Dengan cara telepon dan bertemu di mobil. Setelah itu hanya ingin menguatkan, bilangnya soal pakaian almarhum yang dipakai saja itu awalnya. Apalagi yang diobrolkan pada saat itu? Menanyakan sebelumnya ada masalah tidak. Masalah sama siapa maksudnya? Masalah dengan orang lain. Masalah dengan orang lain? Iya. Ya pemirsa, itu tadi keterangan terbaru dari Liga Akbar terkait bagaimana ia coba dipengaruhi begitu ya, atau diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Nah, saya akan kembali membahasnya dengan Pak Arianto. Pak Arianto, jika benar tadi dari indikasi yang ada bahwa Ibtu Rudiana mengarahkan begitu ya. Nah, lantas kalau dari prediksi Anda motivasinya apa? Karena dalam hal ini kan Ibtu Rudiana ayah korban, anaknya meninggal dunia menjadi korban begitu. Saya sendiri bingung loh itu. Maksudnya itu disampaikan itu apa itu ya? Dia mengarahkan, saya sendiri nggak ngerti mengarahkan apa. Kemudian yang kedua, Rudiana itu kan cuma seorang letu ya di Polres itu ya. Kemudian apakah dia bisa merekayasa kasus semua jadi manut sama dia karena diancam gitu? Itu yang saya agak pertanyakan ya. Tapi kemungkinan itu mungkin ada juga, ada juga kalau apa-apa yang disampaikan oleh para saksi itu benar. Cuman bagi saya yang melihat itu ya, karena itu Rudiana itu kan tidak masuk di dalam penyidik itu. Dia hanya membuat laporan polisi, kemudian dan katanya dia yang menangkap, kemudian dia menyerahkan kepada penyidik Polres. Selanjutnya berkas itu yang bikin adalah Kasat Serse Polres dengan timnya itu, di mana Rudiana itu sebagai pelapor saja, saksi pelapor. Nah sekarang kan di dalam kasus yang sekarang ditangani Polda Jabar ini kan, dalam kasus Peggy ini kan, dia kan diperiksa sebagai pelapor kan itu. Itu saya kira kaitannya karena memang pelapornya dia gitu. Kemudian ini diperiksa sebagai pelapor dan kemudian di samping itu saksi-saksi yang lain. Kalau ini kan penyidikan untuk si Peggy khusus ini ya, untuk yang minggu depan atau kapan mau diserahkan ke kejaksaan katanya itu dengan bukti-bukti yang ada dan sekarang lagi di pra-peradilan gitu. Ya, makanya saya kalau ditanya apa kira-kira kaitannya hubungannya Pak
Pak Rudi itu manggil kemudian mau tanya sama Liga Akbar kan, saya nggak bisa memberikan komentar untuk itu. Oke, baik. Mas Bambang, tanggapan Anda terkait pengakuan dari Liga Akbar tadi? Ya, semua itu bisa saja terjadi ya. Saya mungkin berbeda pendapat dengan Pak Rianto. Indikasi-indikasi itu selalu ada, kemungkinan untuk mempengaruhi itu ada. Memang Pak Rudiana ini mungkin bukan masuk dalam tim penyidik, tetapi dia sebagai pelapor dan menjadi orang tua korban tentu masih memiliki kedekatan dengan penyidik. Dan kita sudah paham sekali dan sudah menjadi rahasia umum bahwa cara-cara di kepolisian itu seringkali juga terpengaruh oleh subjektivitas seseorang gitu. Entah itu subjektivitas pelapor, entah juga dipengaruhi oleh intervensi-intervensi yang lain gitu. Makanya kasus ini semakin panjang karena kepolisian, penyidik ini masih mengedepankan kesaksian gitu. Makanya kalau penyidik ini bisa mengungkapkan bukti-bukti materi terkait bukti-bukti fisik ya, terkait dengan pelaku pembunuhan, tentu ini sudah clear sejak awal gitu. Apapun pencabutan kesaksian dimanapun, entah itu di awal atau di setelah kejadian kasus ini menjadi viral, itu tidak berpengaruh apa-apa gitu. Dan yang terpenting adalah bukti-bukti fisik itu sudah ada gitu, dan itu harus diungkapkan oleh penyidik seperti itu. Oke. Nah, selama ini kan kasus berjalan sejak filmnya ini muncul dan menjadi viral. Apakah dalam rentang waktu yang ada ini novum atau barangkali bukti baru yang ditemukan oleh polisi tidak cukup untuk mengkerucutkan hal ini menjadi sebuah kesimpulan, Pak Rianto? Nah, bagaimana maksudnya? Oke, selama ini kan dari sejak film ini viral sampai saat ini kan penyelidikan berjalan. Bukan tidak mungkin bukti baru ditemukan, novum ini ditemukan. Nah, mengapa kemudian sampai saat ini masih gelap gulita atau tidak mengkerucut pada suatu kesimpulan? Bagi saya bukan itu. Penyidikan sekarang lagi berjalan, penyidikan lanjutan ini ya. Polda Jabar dengan tim yang baru ini, dia akan menyelidiki Peggy yang ditangkap itu, dinyatakan sebagai tersangka. Nah, ini sekarang lagi digenjot supaya cepat dengan menampung semua saksi. Ada 68 saksi sudah diperiksa, termasuk Pak Rudi tadi itu. Dan kemudian berkas itu akan disampaikan ke kejaksaan. Itu tidak rumit menurut saya. Itu berjalan lancar saja. Nanti ada pra-peradilan ya dihadapi gitu. Tinggal nanti lihatlah berkas itu selesai berkas itu kemudian diserahkan ke jaksa, nanti diterima apa tidak gitu. Kalau jaksa menerima berkas itu sebagai suatu alat bahan untuk bisa penuntutan, ya sudah pasti langsung dilimpahkan itu. Tapi apabila jaksa tidak menerima, pasti polisi akan menambah bukti apa yang diminta oleh jaksa berdasarkan petunjuk dalam P19, atau kemudian mencari bukti keterangan-keterangan yang lain untuk menguatkan itu tadi, supaya jangan sampai seperti terulang lagi. Ini kok cuma pakai bukti keterangan saksi kemudian diterima sebagai penuntutan gitu. Jadi ini kasus ini nggak ada yang rumit, menurut saya jalan biasa. Cuman yang rumit kan cuma media aja yang sana suka kelihatannya jadi rumit, nggak tahu ininya. Kalau kita nyari klarifikasi yang terjadi dulu tahun 2016 ya susah Pak. Wong kasus itu sudah digelar di pengadilan kok, dengan pengadilan yang transparan kan gitu kan. Hasilnya seperti itu, sudah naik banding dan sebagainya, hasilnya seperti itu. Kok kemudian akan dianulir dengan suatu keterangan saksi cuman gitu. Itu makanya itu ya langkahnya Pak Farad itu menurut saya bagus. Karena dengan laporan dia itulah maka kemudian polisi bisa meneliti ulang pada apa yang terjadi pada Pak Rudiana itu gitu. Itu jalur hukum yang terjadi di Indonesia. Jadi jangan jalur yang sudah resmi itu kemudian dipotong dengan suatu angan-angan asumsi kemudian harus nyari fakta dan sebagainya. Itulah yang saya nggak begitu sependapat ya. Oke, baik. Saya ke Mas Bambang. Mas Bambang, kemudian hingga saat ini apa yang harus dilakukan oleh polisi? Kalau tadi Anda mengatakan hanya mengandalkan kesaksian, apa kemudian yang lantas harus dilakukan oleh polisi agar cepat selesai? Kalau 8 tahun yang lalu itu sudah punya bukti-bukti yang kuat, sekarang itu tidak perlu mencari saksi-saksi gitu loh. Makanya terkait dengan pentersangkaan Peggy Setiawan misalnya, ini abuse of power gitu yang dilakukan oleh kepolisian ini, menyandera seseorang selama 8 tahun, kemudian sekarang masih melakukan penyelidikan lagi dengan memanggil saksi-saksi. Artinya 8 tahun ini tidak berbuat apa-apa gitu. Bukti-buktinya tidak kuat gitu. Seharusnya kalau kepolisian tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, itu langsung saja SP3 gitu.
Tapi problemnya ada keputusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah terkait dengan DPO itu. Itulah menjadi benang ruwet ini yang menjadi ramai sekarang dibicarakan karena ada keputusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Ternyata kepolisian tidak punya bukti seperti itu. Makanya ini seharusnya kepolisian legowo, tidak gengsi lah untuk mengakui kesalahannya. Makanya ketika di Propam turun, ini harapannya bisa memberikan masalah. Baik, itu juga harapan kita semua agar kasus ini terang benderang dan cepat selesai begitu ya. Terima kasih Mas Bambang sudah bergabung bersama kami. Pak Arianto juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-bapak.